Jadi kalau kita melihat ya, kita itu dikaruniai sumber daya alam dan orang-orang yang tangguh, orang-orang tangguh. Tadi saya sampaikan kita itu 60% penduduk kita ini tinggal di wilayah pesisir. Kekayaan alam kita ini besar sekali. Kemudian kita lihat hampir 90%, 80-90% produk-produk lautan perikanan, terutama perikanan, itu dikonsumsi dalam negeri dan dihasilkan oleh skala kecil, tradisional. Ini komposisinya yang ada. Sehingga kita melihat bagaimana mereka mengelola tidak hanya langsung mengambil dari laut, tapi juga ada upaya-upaya untuk memberikan nilai tambah, untuk membuat produk-produk lautan perikanan itu mempunyai daya saing. Peran-peran itu diambil oleh penyuluhan. Ini yang kita harapkan. Jadi adanya nilai tambah, adanya daya saing di produk-produk yang tadi 80-90% itu dilakukan oleh penyuluhan. Kita membantu kelompok-kelompok. Sekarang ini hampir sekitar 34.000 sampai 35.000 kelompok yang berusaha di bidang kelautan dan perikanan. Dan setiap kelompok itu beranggotakan sampai 10 orang. Jadi kita punya sekitar 4, kalau dikalikan 10 dari 4 hampir 35.000 itu tadi ada 350.000. Iya, 350.000 orang. Dan kemudian kita punya kabupaten kota yang banyak. Nah, sehingga melalui kelompok-kelompok inilah yang didekati oleh penyuluh kita. Jadi pendekatannya melalui kelompok-kelompok mekanismenya. Kalau menurut saya melihat begini, kemampuan dari mereka melakukan, membangun komunikasi, ini yang perlu diperhatikan. Saya perhatikan mereka tadi juga membuka laptop, membuka internet, membaca email dengan sangat baik. Tapi mungkin di regional lain juga seperti itu. Jadi itu perlu diperkuat. Yang kedua adalah terus-menerus memperkuat diri dengan pengetahuan. Terutama kita tadi melihat bagaimana mereka menjawab dengan baik untuk ekonomi biru, industrialisasi gitu ya. Jadi mereka paham betul bahwa industrialisasi itu berhubungan dengan nilai tambah, industrialisasi berhubungan dengan daya saing. Mereka paham. Mereka sangat paham dengan prinsip ekonomi biru. Mereka tadi katakan bahwa ekonomi biru itu adalah bagaimana limbah-limbah yang dihasilkan oleh produk perikanan ini mempunyai nilai ekonomi dan mendapatkan pendapatan ganda. Jadi misalnya tadi mereka sebutkan ikan nila. Ikan nilanya itu tidak hanya dagingnya saja, kulitnya juga bisa untuk tas, untuk sepatu, untuk ikan pinggang begitu. Jadi saya lihat teman-teman di Riau mereka itu siap dengan kegiatan-kegiatan semacam itu dan pendekatan-pendekatan baru. Saya optimis sekali, apalagi tadi itu ada yang kelompok nelayan yang pekerjaannya berhari-hari dia sebenarnya menangkap di laut. Ternyata mereka menggunakan teknologi informasi. Nah, tadi itu yang kelompok yang dari dua, yang dari dari Bangka Belitung. Dari Bangka Belitung itu sehari-hari mereka itu jarang ke darat. Mereka itu menggunakan teknologi informasi, ada pakai GPS begitu ya. Terus kemudian mereka mengakses harga. Jadi sebelum turun ke daratan, mereka itu mengakses harga ikan yang ditangkap itu dari kapalnya. Jadi mereka tahu di mana dia akan mendaratkan ikannya dengan hasil yang lebih baik. Kalau menurut data, hampir 60% nelayan tangkap itu 60% itu menggunakan teknologi informasi. Tapi kalau yang maju di atas 30 gross ton, setiap kapal itu punya namanya vessel monitoring system. Itu menggunakan sepenuhnya teknologi informasi untuk mendeteksi di mana kapal itu berada dan apa yang sedang dilakukan. Itu hampir semuanya kapal-kapal yang di atas 60 gross ton itu pakai teknologi informasi. Bagaimana yang tadi nelayan kecil yang 5 gross ton, 10 gross ton itu menggunakan teknologi itu tadi. Mereka ngecek harga dengan teknologi informasi, ada yang pakai sederhana dengan telepon, dengan SMS, ada yang pentingnya lagi mereka itu ternyata punya itu media harga yang disampaikan di lapangan melalui kelompoknya.
Saya berpikir begini, teknologi informasi itu tidak hanya tergantung oleh kelautan dan perikanan ya, tapi juga tergantung dari berbagai pihak, kesiapan untuk menyediakan sarana-sarana utama begitu. Tapi saya yakin, karena kalau kita lihat ini di region 1, region 2, region 3 semuanya menggunakan teknologi informasi. Tinggal yang kita lakukan bagaimana menyebarluaskan teknologi informasi itu tidak hanya untuk ikan tangkap, tapi juga untuk budidaya dan juga untuk pengolahan dan pemasaran. Saya perhatikan tadi itu dari jawaban-jawaban mereka, hampir semuanya yang di Kabupaten Langkat, ini nelayannya itu sudah menggunakan itu. Karena mungkin gampang dengan teknologi telepon pan pintar itu, mereka sudah gunakan itu semua yang di Langkat tadi ya. Kita punya program besar yang namanya Cyber Extension. Jadi penyuluhan berbasis elektronik, teknologi informasi. Nah, ini kita lakukan menjangkau mulai dari Aceh sampai ke Sabang Merauke. Itu dan kita sudah terkoneksi. Nah, yang penting sekarang bagaimana mereka antara penyuluh dengan masyarakatnya itu terkoneksi juga. Kalau penyuluh dengan kami di Jakarta itu terkoneksi, penyuluh dengan kabupaten kota terkoneksi, tapi penyuluh dengan masyarakatnya, nah ini perlu agar lebih terkoneksi dengan pelaku usahanya. Karena untuk skala kecil kadang-kadang masyarakat juga belum sepenuhnya menggunakan teknologi informasi. Penyuluh itu agen perubahan. Ini yang kita. Nah, pada saat hari ini sebenarnya kita ingin mereka itu melakukan apa yang disebut hari kebangkitan penyuluhan. Penyuluh itu kita bekali dengan teknologi informasi, kita bekali dengan pelatihan agar mereka itu bangkit kembali untuk mampu mendampingi dan menjadi konsultan, menjadi tempat penyedia alternatif solusi bila ada orang mengalami permasalahan.